Kita selalu membuat senang hati orang lain. Di dalam suasana riang, kita harus tetap ingat dan waspada. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Dalam keadaan diam, kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan, berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. Hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kaya tanpa didasari kebendaan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Jangan mudah terheran-heran. Jangan mudah menyesal. Jangan mudah terkejut-kejut. Jangan mudah kolokan atau manja. Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti. Moh dalam bahasa Jawa berarti tidak mau, dan limo berarti 5. Adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu tidak mau minum minuman keras, tidak mau mencandu, tidak mau mencuri, tidak mau berjudi, tidak mau berzina. Jangan terlalu jauh mencari keindahan. Keindahan berada dalam diri. Seluruh jagat raya terbentang dalam dirimu. Jadikan dirimu cinta, maka kau akan dapat memahami dunia.
Timbullah hasrat kehendak Allah menjadikan terwujudnya dirimu. Dengan adanya wujud dirimu menunjukkan akan adanya Allah dengan sesungguhnya. Allah itu tidak mungkin ada dua, apalagi tiga. Siapa yang mengetahui asal muasal kejadian dirinya, saya berani memastikan bahwa orang itu tidak akan membanggakan dirinya sendiri. Adapun sifat Jamal itu ialah sifat yang selalu berusaha menyebutkan bahwa pada dasarnya adanya dirinya, karena ada yang mewujudkan adanya. Demikianlah yang difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad yang menjadi kekasihnya. Kalau tidak ada dirimu, Allah tidak dikenal atau disebut-sebut. Hanya dengan sebab ada kamulah yang menyebutkan keberadaanku, sehingga kelihatan seolah-olah satu dengan dirimu. Adanya aku, Allah menjadikan dirimu, wujudmu menunjukkan adanya zatku. Tauhid hidayah yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dan kamu merasa bahwa Allah itu ada dalam dirimu. Ruh idofi ada dalam dirimu, makrifat sebutannya, hidupnya disebut syahadat, hidup tunggal dalam hidup, sujud ruku sebagai penghiasnya. Ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal tidak terjadi padamu. Jangan takut menghadapi sakaratul maut, dan jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Ruh idofi tak akan mati, hidup mati, mati hidup. Mati di dalam kehidupan, atau sama dengan hidup dalam kematian, ialah hidup abadi. Yang mati itu nafsunya, lahiriah badan yang menjalani mati, tertimpa pada jasad yang sebenarnya. Kenyataan satu wujud, raga sirna, sukma muksa, jelasnya mengalami kematian. Syekh Malaya, Sunan Kalijaga, terimalah hal ini sebagai ajaranku. Dengan hatimu yang lapang, anugerah berupa wahyu akan datang padamu. Tuhan itu tunggal, ada di mana-mana, yang menciptakan jagat raya seisinya, disembah seluruh manusia sejagat dengan caranya masing-masing. Tuhan ada di mana saja, di dalam dirimu juga ada. Namun, kamu jangan berani mengaku sebagai Tuhan. Tuhan itu berada jauh, namun tidak ada jarak, dekat tidak bersentuhan. Tuhan itu abadi dan tak bisa diperumpamakan, menjadi asal dan tujuan kehidupan. Tuhan itu bisa mewujud, namun perwujudannya bukan Tuhan. Tuhan berkuasa tanpa alat dan pembantu, mencipta alam dan seluruh isinya yang tampak dan tidak tampak. Tuhan itu tidak membeda-bedakan kepada seluruh umat manusia. Tuhan Maha Belas Kasih, bumi terpelihara berkat anugerah Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa,
Takdir ditentukan atas kehendak Tuhan. Tiada yang bisa membatalkan kehendak Tuhan. Kehidupan berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jauhi sifat yang tidak baik. Miliki sifat yang berani. Jangan serakah atau berangasan dalam hidup. Jauhi pertengkaran. Jangan suka mencela sesuatu yang terbukti kebenarannya. Jangan suka berbohong. Bila pandai, jangan sombong. Kabulkan keinginan orang. Jangan makan sebelum lapar. Jangan minum sebelum haus. Jangan tidur sebelum ngantuk. Jika kaya, harus dermawan. Jangan suka menghina orang lain. Harus dapat menahan hawa nafsu. Harus bisa mawas diri. Tampilkan perilaku yang baik. Carilah rejeki yang halal. Jangan banyak mengharapkan pamrih. Jika bersedih, jangan diperlihatkan agar cepat hilang. Miliki sifat terpuji. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jika disakiti orang, hadapilah dengan kecintaan, bukan dengan aniaya. Jangan membuat aniaya makhluk. Jangan mengagungkan diri sendiri. Jangan sombong dan takabur. Jangan dendam.